Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan kembali mata kuliah praktikum akuntansi pengantar, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas informasi data perusahaan ya. Semuanya kita sudah jelaskan. Nah, saat ini kita akan belajar bagaimana cara menginput atau mengentry dokumen-dokumen transaksi ke dalam lembar kerja. Baik, untuk teman-teman silahkan dipersiapkan buku praktikumnya, baik buku 1 maupun buku 2. Kita langsung ke dokumen transaksi yang pertama. Pada dokumen transaksi yang pertama, di sini ada bukti kas keluar. Dokumen berupa bukti kas keluar artinya terdapat transaksi di mana UDJITO melakukan transaksi kas keluar ya, atau adanya transaksi pembayaran. Nah, di mana keterangannya di sini dibayar kepada karyawan nominalnya 3 juta rupiah. Keterangannya untuk gaji karyawan bulan November tahun 2022. Nah, jadi di sini UDJITO melakukan pembayaran gaji kepada karyawannya. Nah, ketika ada dokumen transaksi dengan judul bukti kas keluar, maka otomatis transaksi ini akan dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Silakan teman-teman dibuka lembar kerjanya di buku 2 untuk cash payment journal atau artinya jurnal pengeluaran kas. Kita catat transaksi dokumen yang pertama ini dimulai dari tanggal transaksinya tanggal 1 Desember ya. Kita catat ke dalam kolom date. Ada kolom date. Oke, saya jelaskan dulu untuk cash payment journal ini ada beberapa kolom. Yang pertama ada kolom date untuk mencatat tanggal. Kemudian ada dokumen number untuk mencatat nomor dokumen. Description or account debited ini untuk mencatat keterangan ataupun mencatat nama akun yang ada di sisi debit. Kemudian ada check number untuk nomor cek. Kemudian di sisi debit, ada sisi kredit ya, karena ini adalah jurnal. Ingat kalau jurnal itu selalu ada sisi debit dan ada sisi kredit. Dan debit dan kredit ini harus seimbang angkanya. Harus balance ya, harus balance. Oke. Di debit ada account payable. Account payable ini artinya utang dagang. Kemudian ada kolom other atau kolom lain-lain. Ini berarti untuk mencatat sisi debit untuk akun selain utang dagang. Nah, jadi selain akun payable nanti dicatat ke dalam kolom other atau istilahnya kolom lain-lain. Kemudian di sisi kredit ada cash in bank atau kas di bank dan ada petty cash untuk pencatatan kas kecil. Jadi sisi kredit jika pengeluaran kasnya itu menggunakan cash in bank, maka dicatat di kolom cash in bank. Jika pengeluaran kasnya menggunakan kas kecil, maka dicatat di kolom petty cash. Oke, balik lagi tadi di dokumen pertama, bukti kas keluarnya ini, kalau bukti kas keluar, berarti pengeluarannya menggunakan cash in bank. Ya, jadi di pengeluaran kas ini kan pilihannya ada cash in bank atau petty cash. Untuk mengingat-ingat jika dokumennya tulisannya bukti kas keluar, maka dicatatnya ke dalam cash in bank. Oke, kita catat mulai dari tanggal ya. Tanggal 1 Desember dicatat ke dalam kolom date. Catat ke dalam kolom date tanggal 1 Desember, kemudian dokumen number. Dokumen number ini adalah yang di atas ya, BKK 12001. Ini BKK 12001.
Kemudian akun description atau akun debited. Nah, ini pengisiannya tergantung dari isian debitnya ya. Jadi bisa diisi dengan nama customer jika ada keterangan nama customer atau nama supplier gitu ya. Tapi jika tidak ada seperti ini ya, pembayaran kepada karyawan ini kan tidak ada hubungannya dengan customer atau supplier, maka diisi dengan nama akun. Dimana untuk dokumen pertama ini ditujukan untuk pembayaran gaji karyawan. Maka diisi dengan nama akun gaji ya, atau beban gaji, atau istilah lain bahasa Inggrisnya adalah wages and salaries expense, beban gaji dan upah. Kemudian cek number, nomor ceknya ada enggak? Oh, ada, nomor ceknya adalah BJ001. Maka di sini diisi dengan BJ001. Ya, tadi debitnya adalah biaya atau beban gaji dan upah. Maka kalau di sisi debitnya kita catat sebagai beban gaji dan upah, itu kan tidak ada kolomnya ya, maka nama akun ini akan dicatat ke dalam kolom other. Di kolom other ada nomor akun dan ada nominalnya. Nomor akunnya berarti kita cari di buku 1 ya, di halaman sebelumnya, halaman di daftar akun ya, halaman 8. Kita lihat daftar akunnya. Untuk akun wages and salaries expense ya, ini wages and salaries expense, nomor akunnya adalah 61600. Maka kita catat ke dalam kolom other nomor akun dari wages and salaries expense 61600. Amount ini dicatat dengan nominal. Nominal yang dibayarkan tadi adalah gajinya 3 juta. 3 juta, catat ke dalam kolom amount. Nah, tadi kalau pakainya bukti kas keluar, berarti kreditnya dicatat ke dalam cash in bank. Nah, seperti ini. Jadi, dokumen pertama itu bukti kas keluar, dibayar kepada karyawan untuk gaji karyawan bulan November sebesar 3 juta. Maka dicatat ke dalam cash payment journal dengan sisi debitnya adalah wages and salaries expense atau biaya gaji dan upah, kreditnya cash in bank atau kas di bank. Pencatatannya seperti ini. Kemudian lanjut ke dokumen transaksi yang kedua. Ada dokumen berupa voucher kas kecil atau bukti pengeluaran kas kecil. Kalau tadi dokumen pertama bukti kas keluar berarti pengeluaran cash in bank. Kalau voucher kas kecil berarti pengeluaran petty cash. Ini sama, dicatat ke dalam cash payment journal. Ya, catat ke dalam cash payment journal. Kita catat mulai dari tanggalnya, tanggal 3 Desember. Ya, dicatat di tanggal 3 Desember. Dokumen numbernya adalah VKK 1201. VKK 1201 dicatat di dokumen number. Kemudian description-nya ini pembayaran promosi ya, melalui iklan. Promosi iklan kalau kita lihat dari daftar akun. Nah, promosi iklan kalau kita lihat dari daftar akun berarti yang paling tepat kalau kita lihat dari beban-beban ya. Berarti ada advertising expense. Advertising expense ini kan artinya untuk biaya iklan, advertising. Nah, maka di description kita isikan nama akunnya advertising expense. Kemudian untuk voucher kas kecil ini karena pengeluaran kas kecil tidak menggunakan cek ya, maka nomor ceknya kita isi dengan tanda strip saja, tidak perlu kita isi. Kemudian debitnya tadi advertising expense, berarti bukan dicatat ke akun payable tapi dicatat ke dalam kolom other. Kita cari nomor akun dari advertising. Advertising expense nomor akunnya 61100. 61100 sejumlah 500.000. Catat 500.000 di kolom amount. Kemudian karena ini
menggunakan voucher kas kecil, maka kreditnya dicatat ke kolom petty cash. Nah, pencatatan untuk dokumen yang kedua seperti ini. Lanjut ke dokumen ketiga. Dokumen ketiga di sini ada bukti kas keluar dibayar kepada toko rakyat 1.200.000. Kemudian keterangannya adalah pembelian kertas dan perlengkapan toko. Nah, kita lihat bukti kas keluar, berarti dicatat ke cash payment journal. Kemudian peruntukannya dibayar kepada toko rakyat. Nominalnya 1.200.000, keterangannya untuk membeli kertas dan perlengkapan toko. Nah, kita catat dulu di tanggalnya. Tanggal 2 Desember. Ya, tanggal 2 Desember masih di cash payment journal. Kemudian dokumen numbernya BKK 12002. BKK 12002. Kemudian description-nya ini boleh dicatat diisi dengan toko rakyat, boleh juga dicatat dengan nama akunnya. Ya, boleh dengan toko rakyat, boleh dengan nama akunnya. Nah, di sini peruntukannya untuk pembelian kertas dan perlengkapan toko. Nah, artinya ini ada pembelian perlengkapan ya, atau barang habis pakai. Artinya istilahnya kalau di sini adalah supplies ya, supplies, pembelian supplies atau perlengkapan toko. Maka ada kita catat di dalam akun store supplies. Ya, di sini kita isi dengan store supplies, boleh diisi dengan nama akun, boleh diisi dengan nama tokonya tadi. Kemudian cek numbernya. Cek numbernya ini ada BJ002, diisikan juga BJ002. Kemudian kreditnya tadi store supplies, berarti dicari nomor akunnya store supplies. Ini ya 11500 senilai 1.200.000. Nah, karena ini adalah bukti kas keluar, maka sisi kredit diisi ke dalam kolom cash in bank. Ini untuk dokumen yang transaksi nomor 3. Ya, seperti ini. Jadi 1, 2, 3 masih di cash payment journal. Lanjut ke dokumen transaksi yang keempat. Terdapat dokumen berupa bukti kas masuk diterima dari toko disiplin 3.330.000. Keterangannya pelunasan faktur F553 tanggal 19 November tahun 2022. Nah, karena ini dokumennya berupa bukti kas masuk, maka ini dicatat ke dalam cash receipt journal. Cash receipt journal ini artinya jurnal penerimaan kas. Fungsinya untuk mencatat transaksi di mana perusahaan menerima uang kas masuk. Ya, mencatat uang kas masuk selalu dicatat ke dalam cash receipt journal. Dibuktikan dengan adanya dokumen bukti kas masuk atau bukti penerimaan kas. Nah, kita lihat dari dokumennya. Keterangan dari dokumen ini adalah pelunasan faktur. Artinya kalau ada istilah pelunasan faktur, maka terdapat transaksi pelunasan. Kita menerima uang dari customer kita. Customer kita ini adalah toko disiplin. Kita catat satu persatu ya ke dalam ya.
Dalam cash receipt jurnalnya mulai tanggal TD 12.007 kita Vesper PKM 12.001 dicatat ke dalam dokumen number, kemudian kolom customer atau kolom akun credited. Jadi di sini fungsinya untuk mencatat nama customernya. Atau kalau tidak ada nama customer bisa dicatat dengan nama akun yang ada di sisi kredit. Ya, karena di sini keterangannya adalah akun credited. Nah, kita lihat di sini diterima dari toko disiplin. Maka di kolom customer kita isikan dengan toko disiplin. Kemudian ada sisi kredit, ada sisi debit ya. Nah, ini sisi debitnya, ini sisi kreditnya. Sisi debit dan sisi kredit harus seimbang. Kalau ada bukti kas masuk, selalu kolom cash in bank ini harus kita isi sesuai dengan uang kas yang diterima. Uang kas yang diterima di sini ada 3.330.000. Maka di sini kita catat 3.330.000 di kolom cash in bank. Lalu kemudian ya, selain ada cash in bank, di sisi debit ada kolom other. Ini sama fungsinya ya untuk mencatat akun selain cash in bank yang kita catat di sisi debit. Sisi kredit ada akun receivable, artinya piutang dagang. Kemudian ada kolom other. Kolom other ini kolom lain-lain juga untuk mencatat sisi kredit selain piutang dagang. Oke, karena tadi ada transaksi pelunasan faktur, ya keterangannya pelunasan faktur ini berarti ada pelunasan piutang. Piutang ketika dicatat ada pembayaran, maka sisinya adalah kredit. Nah, tadi debitnya sudah cash in bank 3.300.000, maka sisi kreditnya ada di akun receivable sebesar 3.330.000. Sama ya. Maka seimbang antara debit dengan kredit, nominalnya sama. Nah, ini pencatatan untuk dokumen nomor 4. Pelunasan faktur ya, ada bukti kas masuk, pelunasan faktur. Dicatat di sisi debitnya di cash in bank, kreditnya di akun receivable. Lanjut ke dokumen kelima. Dokumen nomor 5. Dokumen nomor 5 terdapat voucher kas kecil. Voucher ini tadi sudah seperti di dokumen nomor 2, yaitu fungsinya untuk mencatat bukti terdapat pengeluaran kas kecil. Bukti adanya transaksi pengeluaran kas kecil. Ya. Nah, ini dibuktikan dengan adanya voucher kas kecil. Di sini di keterangannya adalah dibayar kepada Ishak Shop untuk pembayaran
biaya listrik dan telepon bulanan. Nah, ini pencatatannya sama ya ke dalam cash payment journal ya, diisi tanggalnya, kemudian nomor dokumennya adalah VKK 1202. Deskripsinya di sini untuk membayar listrik dan telepon bulanan. Kalau kita lihat dari daftar akun di biaya-biaya, maka ada akun telepon dan electricity. Oke, saya lanjut ya. Mohon maaf tadi karena ada gangguan teknis. Jadi di voucher kas kecil, pembayaran untuk listrik dan telepon bulanan. Kalau kita lihat dari daftar akunnya ada telepon dan electricity expense. Nah, maka kita catat di cash payment journalnya adalah akun telepon dan electricity expense dengan nomor cek tidak ada karena menggunakan voucher kas kecil ya. Kemudian sisi debitnya lagi-lagi dicatat ke dalam kolom other karena tidak ada berhubungan dengan akun payable atau utang dagang, maka dicatat di kolom other dengan nomor akun dari telepon dan electricity expense nomor 61200 sebesar 500.000. Maka karena ini adalah voucher kas kecil, dicatat sisi kreditnya adalah petty cash. Nah, ini untuk pencatatan dokumen nomor 5. Kemudian dilanjut lagi di dokumen terakhir untuk hari ini, yaitu dokumen transaksi nomor 6. Dokumen transaksi nomor 6 ada dokumen atau bukti berupa faktur penjualan. Faktur penjualan. Maka ini adalah dokumen untuk transaksi penjualan secara kredit. Penjualan barang dagang secara kredit. Setiap ada faktur penjualan di mana KOP yang mengeluarkan adalah perusahaan kita. Kalau di kasus ini perusahaan kita adalah UD Jitu. Ya, maka ini dicatat ke dalam sales journal. Sales journal atau artinya jurnal penjualan. Nah, kita catat satu persatu. Dimulai dari tanggal transaksi. Tanggal transaksi di kolom date kita isikan tanggal 7. Kemudian dokumen number. Dokumen numbernya adalah ini ya, F12001. Kemudian nama customernya siapa? Di sini nama customernya adalah Toko Jujur. Isikan di kolom customer Toko Jujur. Kemudian sisi debitnya untuk sales journal itu ada 2 akun. Ada akun receivable atau piutang dagang dan ada akun cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Saya ulangi, sisi debitnya ada akun receivable atau piutang dagang dan ada cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Kemudian di sisi kredit ada 3 akun yang tersedia. Ada sales atau penjualan, VAT out atau PPN keluaran,
Kemudian ada merchandise inventory atau persediaan barang dagang. Kita catat satu persatu sumbernya dari dokumen faktur penjualan yang dicatat mulai dari total harga. Total harga ini artinya ada total penjualannya, ya, total penjualannya. Jadi 4.300.000 ini dicatat di kolom akun penjualan atau sales di sisi kredit. 4.300.000. Kemudian PPN. Ada PPN 11%, 473. Ini dicatat di kolom VAT out, ya, karena VAT ini artinya PPN. Kemudian untuk jumlah, ya, ini adalah hasil penjumlahan dari total harga dan PPN. Jumlah ini artinya adalah jumlah, karena ini adalah penjualan kredit, maka ini adalah jumlah piutangnya. Jumlah piutang toko jujur yang ada di UD Jitu sebesar 4773. Maka dicatat di kolom piutang dagang atau akun receivable 4773.000. Lalu bagaimana dengan cost of goods sold dan merchandise inventory? Ya, jadi untuk cost of goods sold dan merchandise inventory ini sumbernya dari inventory card yang ada di buku 1 halaman paling belakang. Silakan teman-teman dicari di buku 1 halaman paling belakang, bentuknya seperti ini. Judulnya inventory card. Ada 3 halaman, ya, masing-masing halaman ada meja tipe A, meja tipe B, dan ada meja tipe C. Ada 3 halaman terakhir di buku praktikum buku 1, ya. Nah, apa yang kita lihat dari inventory card? Jadi untuk mencatat cost of goods sold dan merchandise inventory, kita harus menghitung dari inventory card. Ya, jadi inventory card caranya kita lihat dulu nih tanggal transaksinya. Tanggal transaksinya tadi tanggal 7 Desember. Maka di inventory card kita lihat tanggal 7 Desember. Ya, jadi kita lihat di penjualannya ada 3 meja, ya. Meja tipe A, meja tipe B, dan meja tipe C. Maka kita lihat inventory card-nya juga di tipe A, tipe B, dan juga tipe C di tanggal 7 Desember. Kita lihat di tipe A terlebih dahulu, tanggal 7 Desember. Yang kita lihat adalah total dari kolom out-nya. Ini ada kolom in, ini ada kolom out, dan ada kolom balance. Kolom in berarti untuk mencatat barang masuk, kolom out untuk mencatat barang keluar, dan kolom balance untuk mencatat saldo. Nah, tadi untuk menghitung cost of goods sold dan merchandise inventory, kita lihat tanggal transaksi tanggal 7, kita lihat kolom out nilai totalnya. Ya, berarti di sini untuk meja tipe A di tanggal 7, total kolom out-nya adalah 1.200.000. Kemudian lihat juga di tipe B, tanggal 7, total kolom out ada 500.000. Dan di tipe C, tanggal 7, total kolom out-nya ada 800.000. Kita hitung total ketiganya. 1.200.000 ditambah 500, 1.700.000 ditambah 800, 2.500.000. Maka total 2.500.000 tadi dicatat ke dalam kolom cost of goods sold dan juga kolom merchandise inventory. Nah, seperti itu caranya untuk mencatat dokumen transaksi yang nomor 6. Di mana transaksi nomor 6 dokumennya berupa faktur penjualan, dicatat ke dalam sales journal, kemudian untuk sisi debit ada akun receivable dan cost of goods sold. Sisi kredit ada sales, VAT out, dan merchandise inventory. Pencatatannya sumbernya ada 2. Yang pertama untuk akun receivable, sales, dan VAT out sumbernya dari dokumen faktur. Sedangkan untuk cost of goods sold dan merchandise inventory